Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak semuanya, untuk memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita awali dengan membaca doa terlebih dahulu. Ketua kelasnya dipimpin doa. Doa siap. Doa mulai. Apa kabar anak-anak semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sehat semuanya? Sehat semuanya? Sudah sarapan? Belum sarapan? Ibu absen dulu ya. Kelas 10-2 Abizal lagi. Mana Abizal lagi? Aditya Putri, Aditya Akbar. Izin mana? Akbar Firdiansyah. Minggu kemarin kita sudah belajar tentang teori perjalanan Islam di Indonesia. Minggu kemarin kita belajar tentang apa? Tentang tokoh sejarah dan tokoh iya, penyebaran Islam masuk ke Indonesia. Awal masuk Islam ke Indonesia kemarin itu mengikuti atau menganut beberapa kepercayaan. Ada berapa kepercayaan yang dianut? Dua. Apa? Animisme dan dinamisme. Pinter. Animisme itu yang seperti apa? Mempercayai bahwa setiap benda di bumi pada kawasan tertentu seperti gua, pohon, batu besar, dan lain-lain memiliki roh atau jiwa yang harus dirahmati. Ya, bagus. Terus dinamisme. Dinamisme itu, Ojo, dinamisme itu apa? Ini keluarin. Animisme dan dinamisme itu adalah kepercayaan yang dianut oleh masyarakat Indonesia sebelum masuknya Islam. Animisme itu kepercayaan bahwa seperti ada goa, gunung, pohon yang indah itu memiliki roh yang harus dihormati. Kalau dinamisme itu kepercayaan bahwa seperti keris, batu akik itu memiliki kekuatan yang berdampak kepada diri kita. Seperti itu. Yang selanjutnya kemarin ada Hindu. Ini kita akan belajar tentang teori penyebaran Islam di Indonesia. Teori penyebaran Islam di Indonesia. Jadi ada beberapa teori masuknya Islam ke Indonesia. Ada 3 teori. Ada yang tahu? Yang pertama teori apa? Dari India. Yang pertama teori Jawa. Yang kedua apa? Ya, betul, teori Mekah. Yang ketiga Iran. Cina. Teori Persia. Yang pertama kita masuk ke teori Gujarat. Teori ini mengatakan bahwa proses kedatangan Islam berasal dari Gujarat abad ke-13 Masehi. Ya. Jadi para pedagang berinteraksi langsung dengan masyarakat lokal, dan masyarakat lokal ini merasa nyaman loh dengan para pedagang ini, dengan agamanya beliau, dengan agama-agama
para pedagang ini, akhirnya masyarakat lokal itu tertarik untuk memeluk agama Islam. Teori Mekah. Menurut teori Mekah, proses masuknya Islam ke Indonesia adalah langsung dari Mekah atau Arab. Masuknya lebih dulu sebenarnya daripada teori Gujarat. Tadi teori Gujarat masuk ke Indonesia pada abad keberapa? Melalui jalur apa? Perdagangan. Teori Mekah masuk ke Indonesia pada abad keberapa? Melalui jalur. Lanjut. Teori Persia. Teori Persia ini mengatakan bahwa proses kedatangan Islam ke Indonesia berasal dari daerah Persia. Nah, teori Persia masuk ke Indonesia pada abad keberapa? 13 Masehi. Lewat jalur apa? Sampai di sini ada yang ditanyakan? Tidak. Yang laki-laki sampai di sini ada yang ditanyakan? Alur masuknya Islam ke Indonesia dibagi menjadi berapa teori? Yang pertama, yang ketiga, lanjut. Nah, ada cara-cara dakwah di Nusantara. Para dai dan mubalik itu menyebarkan Islam di Nusantara itu dengan berbagai cara. Seperti Wali Songo dengan cara menyebarkan Islam dengan budaya. Para pedagang dengan berdagang, dengan perkawinan tuh ada pedagang, budaya, perkawinan, pendidikan, politik dan tasawuf. Kita masuk yang pertama yaitu perdagangan. Proses penyebaran Islam melalui jalur perdagangan dilakukan oleh para pedagang muslim pada abad ke-7 sampai abad ke-berapa? Selanjutnya melalui apa? Dakwah. Budaya. Cara dakwah di Nusantara melalui budaya. Contohnya itu dilakukan oleh para wali songo. Melalui apa? Menikah, ya, bahasa halusnya menikah. Pada kala itu banyak pedagang yang menikah dengan pribumi. Yang ini ada yang ditanyakan. Alur masuknya Islam ke Indonesia ada 3 teori. Yang pertama, jalur masuknya Islam ke Indonesia tadi ada 6 aja. Perdagangan, politik, kita ngerjain soal krisis. Sekarang mau ada scan dulu baca di depan. Ayo. Nggak bisa. Scan dulu baca di depan. Setelah masuk, tulis nama lengkap kalian. Ya. Mari sama Diva nih. Soalnya 20 detik. Mari sama Diva nih. Terus itu tadi pembelajaran kita hari ini. Di sini ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Perempuan? Laki-laki? Yuk, silakan simpulkan. Jadi alur teori penyebaran Islam di Indonesia itu ada 3, yaitu yang pertama teori Gujarat, teori Mekah, dan teori Persia. Jalur penyebaran Islam di Indonesia tadi ada 6, yaitu lewat perdagangan, melalui budaya, perkawinan, pendidikan, politik, dan tasawuf. Nah, sebelum Ibu tutup ketua kelas dipimpin doa terlebih dahulu.